Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Biar sukacita dari Tuhan memenuhi setiap hidup kita sore hari ini ketika kita datang mempersembahkan pujian kita, pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Maka hadirat Tuhan kita dapat rasakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau Raja yang mulia, Kau Allah yang sudah bangkit, Engkau menang Tuhan, dan Kau naik ke surga. Dan kami percaya Engkau mencurahkan roh-Mu atas setiap kami, memberikan kekuatan, membangkitkan setiap kami. Biar sore hari ini ada kekuatan yang baru, ada sukacita dari sorga mengalir dalam hidup kami. Untuk kami bersorak, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang bekerja memenuhi kami semua, melawat setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian syukur-Mu hanya bagi Tuhan Yesus. Dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu
Mari kita mau lebih lagi tinggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang sempurna, yang sanggup membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tinggikan Dia, naikkan pujian dengan segenap hatimu bagi Dia. Oh, haleluya. Mulia
Jesus. Kau Allah pemenang, Engkau mulia, Kau yang layak kami sembah, Yesus. Kau yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Keagunganmu, kedahsyatanmu mengatasi langit, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu. Ya Rama ya Syadara, Rama ya Syadara, Rama ya Rama ya bagi Dia segala puji, berikan hormatmu, yes, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi Yesus. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama naikkan pujianmu lebih lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta hanya bagi Yesus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama, berikan penghormatanmu bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi serukan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya bagi-Mu kami memberikan kemuliaan, karena Engkau layak kami tinggikan. Engkau yang tidak ada noda sedikit pun
Engkau adalah Allah pencipta kami yang mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami sekalian hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi semua para pendengar, juga hamba-Mu, supaya dalam satu roh kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal kasih-Mu, mengenal pimpinan-Mu. Terima kasih, berfirmanlah, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ini adalah bagian-bagian menjelang saya menamatkan tentang kesetiaan Musa sebagai pemimpin. Ya, 2 minggu lalu saya tuliskan di inset, di situ ada calon suksesi, ada calon pengganti. Ya, itu tongkat belum sampai dipegang. Tapi kali ini tongkat ini dipegang. Karena itu judul tema hari ini adalah berhasil dalam suksesi. Dan ini salah satu problem yang dihadapi di mana-mana. Baik dalam rumah tangga, ya, orang tua yang bekerja sudah jerih payah menghasilkan suatu hal yang indah, anak-anaknya merupakan tanda tanya, bisa meneruskan tidak dengan baik. Juga dalam bisnis, ada orang-orang yang membangun dengan susah payah, berhasil, tapi setelah dia pindahkan kepada suksesor yang berikut, lalu berantakan. Dan yang paling penting secara rohani, dalam pelayanan, hamba Tuhan yang berhasil luar biasa, saudaraku, lalu diserahkan kepada anaknya. Mungkin berhasil dalam mengembangkan jumlah, namun lalu terjun dalam hal moral. Ini fakta hidup. Dan itu menyedihkan. Ya, kalau kita baca Alkitab, di antara raja-raja yang bisa menjadi suksesor yang berhasil dari Raja Daud, itu cuma segelintir orang. Yosafat, ya, Hizkia, lalu Yosia. Yang lain gak ada. Menyedihkan. Dan yang lain, ya, semua tidak pernah ditulis mengikuti jalan Daud. Hanya segelintir saja. Ya. Nah, ini penting sekali. Betapa pentingnya suksesor yang menggantikan pendahulunya. Ya. Banyak fakta itu menunjukkan keberhasilan pemimpin yang baik, pemimpin pendahulu itu tidak bisa berlanjut. Kenapa? Karena saya tuliskan suksesornya gagal meneruskan visi dari sang pendahulu sebelumnya. Jadi kegagalan utama itu adalah gagal meneruskan visi dari pendahulunya. Saya tuliskan ini terjadi dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, juga yang menyedihkan dalam penggembalaan. Ini fakta, beberapa gereja yang bagus, ya, lalu hancur setelah berganti pimpinan. Ini satu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Nah, kenapa? Karena kegagalan suksesor itu umumnya lebih disebabkan karena hanya ingin menikmati kemapanan dari pendahulunya. Misalnya anak
Wah, dia diberkati orang tuanya. Dulu miskin, luar biasa, lalu diberkati. Dan anaknya ini lalu terjerat atau masuk dalam rasa nikmat kemapanan dari orang tuanya. Dan oleh karena mapan dan tidak pernah hal-hal yang sukar, maka keturunan yang berikut itu tidak bisa menghandle pekerjaan dengan baik. Boros, ya, melakukan tindakan karena punya uang, lalu kemapanannya digunakan untuk yang berbeda. Di rumah saya tinggal, ada di situ tempat renang di mana orang-orang sering berkumpul. Saya tidak pernah berenang di situ. Tapi orang-orang berkumpul itu orang-orang yang sukses. Umumnya yang kumpul ya sekitar 60-an. Jadi hampir semua itu sukses. Dan kalau saya tanya, mereka umumnya itu memulai dengan susah payah. Ya, ada yang jadi sopir, ada yang jualan di pasar Johar, tapi sekarang merambah. Ya, sudah lihat ada orang kaya di Indonesia, termasuk salah satu konglomerat yang hebat, itu dulu jelas sopir, hanya sopir. Sekarang dia punya pabrik kimia yang luar biasa di Indonesia. Nah, kenapa? Karena suksesor ini hanya ingin menikmati kemapanan dari orang yang meraih lebih dulu. Entah orang tua, entah pimpinan yang dulu, tapi tidak fokus kepada visi dari pendahulunya. Ini satu fakta yang menyedihkan dalam kerajaan itu ada satu orang yang bernama Rehabiam. Rehabiam itu anak dari Salomo, saudaraku. Ya. Jadi raja sukses yang hebat, Daud tentunya, tapi dilanjutkan dengan lebih hebat lagi dalam kekayaan oleh Raja Salomo. Tapi Raja Salomo hidup juga lalu ada celah, tidak seperti ayahnya, ya. Tapi akhirnya dia bertobat baik, ya, karena itu dia menulis kitab Pengkhotbah. Nah, jadi kalau ada raja yang paling kaya, paling berhasil dalam materi, ya, selain Daud, itu Raja Salomo, itu paling top, luar biasa. Nah, jadi Rehabiam sebagai seorang anak dari Raja Salomo, wow, dia hidup dalam zona nyaman, kenikmatan yang luar biasa. Dan itu seringkali membuat orang lalu sombong. Ini fakta hidup. Ya, dan kesombongan inilah yang menjatuhkan Rehabiam. Waktu ada seorang yang sebetulnya dulu pegawai dari Raja Salomo, seorang pegawai ini, karena dia rajinnya bukan main, dia diangkat naik sampai dia menjadi pimpinan dari para pegawai. Nah, dia ngajukan minta keringanan pajak kepada Rehabiam. Tapi Rehabiam sudah tanya kepada para penasehat dan dia berkata, ya coba turuti. Karena ini sudah keterlaluan pajaknya. Karena pajaknya itu untuk kehidupan kemewahan. Ya, oleh karena itu kamu harus dengarkan. Tapi dia pikir, kok harus dengarkan orang-orang tua, penasehat. Dia tanya sama teman-teman yang muda. Dan teman-temannya berkata, oh jangan begitu. Ditekan aja.
Ya, kalau papimu itu seperti kelingking, kamu ini seperti jempol, ya lebih hebat, lalu ditekan. Nah, waktu ditekan itulah orang berontak, Yerobeam berontak dan semua pengikut berontak. Akibatnya kerajaan Daud terpecah dua. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Sejak itu kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara yang disebut selanjutnya kerajaan Israel dengan raja-rajanya Yerobeam mulai terus sampai Raja Hosea dan kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Dan dua negara ini adalah sebetulnya satu bangsa, bangsa Israel. Tapi mereka perang, terjadi perang sipil juga. Ya, masing-masing punya pendirian. Kerajaan Israel, kerajaan utara, bahkan Yerobeam mendirikan patung lembu emas. Jadi kekacauan secara rohani terjadi. Dan di mana ada kekacauan rohani, pasti juga kekacauan jasmani. Sebab itu hukum. Nah, betapa pentingnya kalau begitu visi. Ya, sebab itu Amsal 29 ayat 18 berbunyi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya petik beberapa terjemahan modern King James yang mudah dibaca. Ini King James, tapi di modern bahasanya, where there is no vision, the people perish. Perish artinya binasa. Kalau tidak ada visi, maka rakyat binasa. Ini yang pertama oleh modern King James. Yang kedua, saya petik dari Literal International Translation version, where there is no vision, the people are unrestrained. Unrestrained itu tidak dapat dikendalikan. Ya, ini contohnya seperti saya melihat negara Amerika. Ya, dulu pemimpin-pemimpin sebelum Trump itu mereka sangat buruk dalam visi rohani ya. Setelah George Bush masih bagus, tapi setelah itu, waduh, saya melihat mulai diizinkan pernikahan sejenis saat itu setelah Bush, ya, unrestrained itu nggak bisa dikendalikan. Dari yang literal dikatakan, without a vision is a people made naked. Naked itu telanjang. Nah, kalau rakyat telanjang itu artinya melakukan perbuatan yang memalukan. Coba sudah lihat orang-orang di Amerika, ya, waktu pemerintahan yang lalu ya, aduh memalukan ya, negara yang kaya raya kok begitu, banyak yang jadi zombie, tinggalnya di jalan-jalan, aduh. Dibandingkan dulu, waduh, ada gambar yang menggambarkan, perbedaan yang mencolok. Ya, sekarang banyak orang jadi tunawisma. Aduh, memalukan. Satu negara sangat memalukan. Itu derajat negara turun. Oleh siapa? Ya, saya katakan oleh pemimpinnya. Pemimpinnya tidak mempunyai visi rohani. Hanya visi bagaimana mereka bisa dihormati, senang.
Sebab itu, kalau pemimpin itu sangat penting. Di mana saja, di rumah tangga, kepala keluarga, sangat penting. Ya, di perusahaan, direktur, sangat penting. Di gereja, gembala sidang, sangat penting. Karena mereka ini orang pimpinan. Sebab itu Tuhan itu memerintahkan umatnya untuk mendoakan para pimpinan. Jadi anak-anak, doakan orang tuamu. Seringkali tidak begitu, bukan? Biasanya orang tua mendoakan anak. Anak jarang mendoakan orang tua. Ya, doakan pimpinan negara, ini perintah Tuhan. Namun juga yang sangat penting untuk rohani, doakan pemimpin gereja. Nah, saya harap saudara-saudara yang mengikuti ya selama PA ini coba saya mendoakan para pimpinan gereja Anda. Kalau sudah suka dengarkan khotbah-khotbah saya, jangan lupa mendoakan saya juga. Ya, karena pimpinan itu juga perlu didoakan. 1 Timotius 2 ayat 1-4 berkata, Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Iya, kita stop dulu ayat 1 dan 2. Pertama-tama, jadi ini prioritas. Karena kita tinggal di satu negara tentunya. Coba naikkan permohonan, doa syafaat, dan dikatakan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua. Tapi yang utama untuk raja-raja. Artinya pimpinan top. Untuk pembesar, artinya pimpinan. Ya, jadi ini perlu didoakan. Karena itu saudara juga jangan lupa mendoakan Bapak Presiden kita. Dan jangan lupa Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, ya, camat, dan seterusnya. Kita perlu mendoakan. Ya. Kenapa perlu didoakan? Ayat ketiga dan 4 berkata, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah yang baik. Jadi kalau saudara mendoakan para pimpinan negara, ya, pimpinan kota, pimpinan provinsi, pimpinan daerahmu, itulah yang baik dan berkenan. Jelas, walaupun mereka bukan orang Kristen, kita wajib mendoakan. Kenapa? Ayat ini berkata, karena Yesus Juru Selamat menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi melalui doa-doa kita supaya jangan terjadi yang namanya kekacauan, di mana kalau tidak ada kekacauan itu orang-orang itu perlu diberi kesempatan untuk mencari Tuhan. Dan khususnya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini utama. Ya. Nah, jadi selain kita doakan untuk para leaders dalam pemerintahan, dalam bisnis mungkin di mana saudara bekerja, coba berdoa juga ini sekarang untuk hal rohani, untuk orang-orang kudus dan hamba-hamba Tuhan. Seperti surat Efesus 6 ayat 18 sampai 20.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, pertama-tama berdoa untuk segala orang kudus. Karena ini nanti jadi sasaran iblisku untuk dipengaruhi orang kudusnya, dan kita harus berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga. Artinya kita jagai orang-orang kudus itu, ya. Dan siapa lagi? Ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, Paulus tidak lupa mengatakan, selain kamu berdoa untuk para pembesar, raja-raja dan seterusnya, menteri, juga untuk aku, untuk hamba Tuhan, para hamba Tuhan. Kenapa, supaya, nah ini penting, dikaruniakan. Ya, dikaruniakan apa? Perkataan yang benar. Nah, biasanya perkataan benar ini kadang-kadang kalau mau disampaikan, itu kadang-kadang terhambat. Kadang-kadang pendeta misalnya, di gerejanya baru masuk orang kaya raya, tapi hidupnya tidak baik, lalu dia mulai berani tidak bicara soal kekudusan. Ya, berani tidak dia berkata bahwa berzina itu salah. Ya. Dulu ada betul-betul konglomerat datang ke gereja kita. Saya nggak peduli ya. Ya, saya bicara terus sampai akhirnya ya dia nggak tahan lah. Ya, lalu pindah. Ya nggak apa-apa. Karena gereja bukan didukung oleh konglomerat, tapi didukung oleh Raja Tuhan. Ya, jadi kita mesti hamba Tuhan itu berani berkata benar. Coba waktu itu saya mulai ya nggak berani, lalu mulai ya melembekkan, nggak ada teguran dosa. Wow. Dia mungkin masih terus di tempat ini. Cukup lama. Karena dia mendengarkan, wah kok menarik. Tapi waktu kena sentuh, wow, gak cocok. Saudaraku. Ayat ini berkata, agar dengan keberanian. Nah ini pentingnya. Hamba Tuhan diberi keberanian untuk bicara yang benar. Tidak peduli. Ya. Kalau ada anggota misalnya yang waduh kaya raya tapi pernikahannya nggak beres. Tahu, tapi nggak berani negor. Ya, saya pernah tegur seorang sebab saya lihat di depan mata. Waktu ke airport persis dia datang, satu mobil pakai taksi, lalu ada cewek. Ya. Dan setelah itu saya tegur dia, oh enggak loh, aku lihat dengan mata masih didebat. Ya sudahlah, orang Jawa bilang karepmu. Tapi saya sudah ngomong, ya. Nah dituliskan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Tidak gampang loh. Apalagi kalau orang itu datang, amplopnya besar untuk saudara. Ini untuk saya khususnya bagi saudara-saudara yang menjadi pelayan Tuhan, yang mendengarkan khotbah saya, biasanya kalau amplopnya tebal sekali, lalu saudara mesti ngomong yang benar kadang-kadang, wah, aduh nanti kalau dia keluar gimana gereja lain yang menampung.
Nah ini gangguan, pasti ada gangguan. Ada perasaan, jangan disinggung-singgung. Ya. Kenapa kita mesti berdoa? Sebab target utama iblis itu bukan jemaat. Itu adalah pimpinan. Khususnya kalau bisa penginjil, ya gembala, pengajar, nabi. Nah, sudah lihat aja. Betapa banyak ya jatuh oleh karena dulunya bagus. Tapi kenapa jatuh? Ya karena iblis ingin menjatuhkan. Di Amerika lebih celaka lagi. Mereka berani minta konseling, lalu sudah disiapkan alat-alat kamera. Sampai begitu. Wow, jahat ya. Dan itu nanti lalu diprovokasi. Kalau kamu nggak bayar sekian, aku akan publish ini. Ini ada ini. Ya, sudah direkam. Waduh, saya mendengar satu pimpinan di Amerika pernah harus membayar 400 juta dolar. Wow, bukan main loh. Ya, bukan main. Nah, kalau gitu harus punya visi. Ya, karena itu subtema yang berikut, suksesor yang bervisi sama. Jadi untuk suksesor, visinya itu mesti sama dengan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah untuk Musa apa? Apa toh visi yang diberikan Tuhan kepada Musa? Negeri perjanjian Tuhan. Ya, jadi saya beri gambar di sini bagus tuh. Visi itu memakai teropong, melihat jauh, ya. Dan untuk bisa melihat jauh harus naik. Nggak mungkin saudara di lembah lalu bisa melihat jauh. Ya nggak bisa, mesti naik. Ya. Dan saya lihat gambar ini, yang muda ini mendapat visi dari yang tua, yang lebih pendek, dan dikasih, diimpartasikan inilah visinya. Tapi dia mesti naik lebih dulu. Ya, jadi hanya orang-orang yang siap naik gunung, seperti halnya dengan Yosua. Dia naik gunung bersama dengan Musa. Ya, saya sudah terangkan 2 minggu yang lalu, ya ada syarat-syarat penting, dan itu semua ditulis dalam kitab Bilangan. 2 minggu lalu nanti baca ulang suku Bilangan 1 ayat 1 sampai 4 yang berkata, hitunglah semua orang Israel yang berumur 20 ke atas sampai 50. Ya. Jadi kamu hitung mereka yang sudah 20 tahun ke atas, dewasa. Ya. Jadi 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Dan dikatakan seorang demi seorang. Jadi tidak gerombolan, sendiri-sendiri mampu berperang. Ya, dan mereka mesti keluar dari tanah Mesir. Nah, keluar dari tanah Mesir itu gambaran keluar dari hidup duniawi untuk hidup kudus. Ya, dan istimewa umurnya 20 tahun ke atas. 2 minggu lalu saya sudah terangkan, Tuhan itu punya penilaian tentang umur 1 bulan sampai 5 tahun rendah, cuma 5 sikal bagi laki-laki. 5 tahun sampai 20 itu naik 20
15 sikal. Lalu dari 20 tahun ke atas itu 50 sikal kudus. Nah, jadi saya ulangin di sini. Yosua ini memenuhi syarat. Dia keluar dari Mesir, berusia 20 tahun ke atas, karena itu nilainya itu 50 sikal kudus. Saya sudah terangkan 2 minggu lalu, 50 itu angka Pentakosta. Dan sikal kudus berarti Roh Kudus menguasai. Jadi kalau orang mau jadi pimpinan rohani, dia mesti dikuasai oleh Roh Kudus. Itu utama. Nah, ini dipenuhi oleh teman-teman daripada Yosua. Tapi Yosua mempunyai yang lebih plus. Apa plusnya? Berhati hamba. Kenapa? Dia tidak menjadi prajurit yang memimpin satu suku, padahal teman-temannya itu pimpinan suku semua. Ada yang memimpin sampai 70.000 orang. Wah, kan hebat. Ya, itu suku Yehuda sampai 70.000. Suku Benyamin, suku ini. Wah, jumlahnya ada yang 50.000, ada yang 60.000. Wah, pimpinan-pimpinan ya dari suku. Hebat-hebat. Tapi kenapa Tuhan itu memilih Yosua yang tidak termasuk pimpinan suku? Karena dia punya hati hamba. Kenapa? Selama Yosua ikut, dia menjadi abdi Musa. Saya sudah terangkan 2 minggu lalu. Dia ngangkat koper, naik ke gunung, dia ngangkat ya macam-macam kebutuhan, selimut mungkin, ke gunung kan dingin. Jadi dia bawa yang berat-berat. Lalu dia juga ikut doa puasa di atas. Namun ada syarat yang terpenting sekarang. Di samping ya sebagai pemimpin. Karena ini pemimpin yang akan dikasih oleh Musa. Yaitu punya visi yang sama dengan Musa. Apa itu? Negeri perjanjian. Seperti yang dimiliki oleh Musa. Dan waktu saya diberi pencerahan ini oleh Tuhan, saya mulai cari dan memang ada dalam Keluaran 3 ayat 8 berbunyi. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, jadi inilah perjanjian Tuhan kepada Musa sebelum dia menjadi pimpinan. Aku punya maksud untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir ke suatu negeri yang baik. Jelas ya. Jadi visi daripada Musa itu pokoknya dia menuju ke sana. Enggak peduli lewatnya bagaimana padang gurun. Enggak peduli waktunya lama. Macam-macam. Ya, tidak peduli dia diomeli oleh rakyat. Kadang-kadang sampai dia mau dimaki-maki oleh rakyat. Tapi visinya terus, pokoknya saya memimpin sampai ke negeri yang baik. Kenapa? Coba kita kembali, karena ini ada perjanjian. Perjanjian Allah dengan bapaknya orang percaya, yaitu Abraham. Jadi sebetulnya Musa ini meneruskan visi dari Bapak Abraham. Ya. Coba kita baca Ulangan 34 ayat 4.
Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Iya, saudaraku jelas kok. Jadi Musa menjelang kematiannya, dia disuruh naik ke Gunung Pisgah. Ya, dan Tuhan berfirman, Musa, inilah negeri yang kamu lihat ini dari gunung. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah. Perhatikan kata dengan sumpah. Ya, kalau Tuhan sudah bersumpah, pasti jadi enggak? Pasti jadilah. Walaupun hambatannya sukar, ya. Itu tuh Musa enggak peduli, rakyat marah, rakyat, waduh, enggak enak sebagai pimpinan itu. Tapi dia dimarahi, dia dikatakan, kamu ini mau membawa kami mati apa? Kok membawa ke tempat seperti ini? Musa enggak peduli. Dia tahu, saya harus terus menjalankan misi saya, membawa umat Allah ke satu negeri yang ditunjukkan Allah kepada Abraham. Kenapa? Karena sudah dengan sumpah. Ya, karena itu dia disuruh naik ke gunung, dikatakan, ini yang kamu lihat, aku izinkan kau melihat. Artinya Tuhan kasih visi lagi nih. Ini loh, ini sudah di depan mata ini. Ya, tapi sekarang musuhnya banyak tinggal di situ. Ya, dan waktu Musa keliru dalam tindakan, waktu dia disuruh berkata kepada batu untuk keluar air, dia ambil tongkat. Karena rakyat berkata, kami ini mau dibawa kemana? Kami ini mau bikin kami mati apa? Mati kehausan. Nah ini, seorang gembala itu, saya dulu, sekarang sudah, jemaat ini sudah lain. Dulu waktu saya memulai, aduh ampun. Ya terus, saya itu diserang macam-macam. Yang enggak. Bahkan diserang bukan hanya oleh jemaatku, oleh pimpinan. Ya, ada beberapa pimpinan yang waktu itu saya lihat pendeta Timotius Arifin. Jadi ada Timotius Subekti, Timotius Arifin, dia punya mobil lama ya, Mercedes, itu yang memang limited edition gitu, tapi sudah tua. Itu dijual ke keponakan saya di Denpasar. Dia ganti yang Grace yang baru. Saya ingin beli itu, tapi sudah dibeli oleh, saya nggak tahu kalau sudah dijual, dibeli oleh keponakan saya. Saya bilang, Mbok saya beli, ya itu sudah tahun berapa itu, sudah lama gitu. Harganya ya seperti kijang lah, ya karena sudah lama. Nah terus saya beli. Setelah saya beli, begitu saya beli, ada pimpinan yang berkata, Pak Bekti ini tidak layak loh pakai Mercy. Mercy bekas, harganya murah. Itu saja masih aduh. Setelah saya dengar itu hati saya risau, daripada saya jadi ganjelan, saya jual deh. Saya rugi, hanya beberapa bulan saya rugi 20 juta saat itu. Saya pikir, daripada omongan. Saya dulu memang gak senang mula-mula ke Semarang ini, aduh banyak bicara gitu. Ya, jadi saya jual aja. Rugi 20 juta, nggak apa-apa. Dah, daripada ya
menjadi ganjelan bagi orang lain. Padahal itu mobil lama sudah 10 tahun lebih, bukan Mercy baru loh. Jadi saudaraku, kadang-kadang provokasi begitu tuh bikin, aduh, Musa waktu itu dia marah, dia ambil tongkatnya, dia pukul. Ya, apakah supaya batu ini keluar air? Keluar air. Tapi waktu itu Tuhan kata, Musa, kamu tidak menguduskan namaku. Kamu nggak boleh masuk. Biar penggantimu yang menggantikan untuk perang. Namun visi yang dipunyai Musa itu negeri perjanjian Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji. Bahkan janjinya itu dengan sumpah. Bayangin. Dan itu kita kenal sebagai perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu isinya 2. Tentang umat dan tentang negeri. Tentang umat, nanti keturunannya akan banyak seperti apa? Bintang, tapi juga seperti pasir. Jadi ada keturunan rohani di atas, ada keturunan jasmani. Dan memang sampai sekarang negara-negara di Timur Tengah itu umumnya perjanjiannya Abraham, Tuhan kepada Abraham. Dan diberkati bukan? Bahkan yang seperti pasir pun diberkati dengan ladang-ladang minyak di sana. Dan Tuhan berkata dalam Kejadian 17, aku membuat perjanjian ini dengan sumpah ini perjanjian kekal. Nah kalau kekal, sekarang ada masalah, masa enggak diraih? Ya. Nah tapi masalahnya waktu mau diraih oleh Musa, Musa kirim 10 mata-mata untuk meninjau negeri perjanjian ini. Dan Bilangan 13 ayat 31b sampai 33. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Iya, saudaraku, 10 mata-mata, ada 12 mata-mata. Tapi 10 mata-mata berkata seperti ini. Kita nggak bisa maju. Kenapa, Karena mereka menyampaikan kabar busuk. Negeri itu didiami oleh orang raksasa-raksasa yang makan penduduknya. Mereka nggak lihat makan penduduk, tapi ini kabarnya. Dan semua orang yang kami lihat di sana, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Ya. Dan keturunannya nanti muncul Goliat itu. Ya, kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang kecil. Karena itu saya beri gambar di situ. Banyak kali orang itu pakai kaca pembesar. Jadi kalau saudara kadang-kadang nggak bisa lihat. Kadang-kadang saya kalau hurufnya kecil-kecil, saya sudah punya kaca pembesar. Saya lihat dengan kaca pembesar. Ya, celakanya kita ini seringkali membesarkan masalah. Lalu kaca pembesar itu dibaliknya, kalau sudah biasa ke hotel tertentu, ada yang bisa lalu kelihatan muka kita jadi kecil. Ya. Karena itu saya beri gambar di situ orang kecil kurcaci. Jadi melihat diri seperti kurcaci.
melihat musuh seperti raksasa. Visi ke-10, mata-mata ini melihat dirinya kecil, musuhnya seperti raksasa. Jadi pandangan mereka bukan terfokus kepada negeri perjanjian. Ini namanya visinya melenceng. No vision. Tadi katakan, where there is no vision, the people perish. Ya, kalau nggak ada visi, rakyat binasa. Atau unrestrained, jadi liar. Nah, seringkali kita itu melihat diri kita, lalu melihat problem kita, tapi kita tidak melihat tujuan kita. Kita mesti melihat tujuan kita. Apa tujuan kita? Sorga. Ya. Namun Yosua dan Kaleb punya visi. Visi itu iman. Apa itu iman? Ya, iman itu melihat yang tidak kelihatan dengan mata, tapi yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara kan belum pernah lihat sorga. Saya juga belum pernah. Bilangan 14 ayat 6-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya, bukan baik tapi luar biasa baiknya negeri itu. Terus, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, jadi bagi Yosua dan Kaleb tidak peduli masalahnya. Yang penting bisa tidak kita membuat Tuhan berkenan. Nah, jadi kalau saudara ingin supaya problemmu, masalahmu nanti diselesaikan oleh Tuhan, saudara jangan fokus pada masalahmu. Tapi fokus bagaimana saya bisa memperkenankan Tuhan. Ya, kalau saya memperkenankan Tuhan, nanti caranya Tuhan itu bisa diangkat sewaktu-waktu. Seperti Yusuf. Dari penjara, melompat ke istana. Loh, itu kan tidak masuk akal gitu loh. Jadi kalau urusan dengan Tuhan, jangan saudara masukkan Tuhan di akalmu. Izinkan Tuhan melakukan yang di luar akalmu. Ya, jika Tuhan berkenan, ini yang paling penting. Ia akan pertama membawa kita masuk dan memberikan negeri itu. Dan negeri itu pasti berlimpah dengan susu dan madu. Ya, saudara. Nah, inilah yang dimiliki oleh Musa lebih dulu. Pertama tentu oleh Abraham. Jadi kalau Musa itu masih bisa melihat, Abraham nggak melihat loh. Ya. Jadi waktu Abraham diberitahu, ini negeri yang kamu lihat, disuruh memandang. Dia lihat. Karena itu waktu itu dia bisa berpisah dari Lot. Karena Lot jago memandang Sodom. Tapi Musa tidak. Lalu Tuhan kata pada Abraham, Abraham kamu jalani ya ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Jadi Tuhan minta Abraham menjalani negeri yang akan diberikan, yang enggak dia lihat, dia enggak punya tentara yang besar untuk melawan, hanya 318 orang. Ya.
Tapi dia disuruh menjalani ke utara, selatan, timur, barat. Jadi utara, selatan begini, timur, barat begini. Artinya apa, Sko? Jalanilah jalan salib. Kamu jalani jalanku, jalan salib. Ya, nanti Tuhan yang membawa kamu masuk dan memberikan dan dikasih ya segala kelimpahan. Nah, itu saudara ingat kata-kata ini. Jadi supaya saudara bisa nanti ngalami kelimpahan, mesti lewat beberapa tahap dulu. Banyakan orang ingin lompat nomor 3 dulu. Tuhan mau diberkati, nah berkatnya nomor 1. Kata Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Jadi urutannya seperti ini, kamu masuk lebih dulu daerahku. Daerah di mana kamu nanti bisa bersekutu, karena di situ aku akan menguasai daerah itu. Dan aku berikan padamu, nanti dengan itu kamu akan mendapat berkat berlimpah. Jadi kita melihat, kesetiaan Musa itu meneruskan kepada pimpinan yang berikutnya yang tahu benar-benar akan visi Tuhan. Jadi yang lain itu punya juga memenuhi syarat, keluar dari Mesir 20 tahun ke atas, sanggup perang, tapi bukan sebagai pimpinan. Tapi untuk pimpinan itu perlu punya visi. Dan visinya itu nggak boleh goyang. Walaupun banyak rintangan, banyak hambatan. Visinya apa? Negeri perjanjian Tuhan. Untuk kita sekarang, negeri perjanjian Tuhan itu apa? Negeri perjanjian Tuhan, kata Tuhan, ingat, saudara ini akan diberi namanya langit dan bumi yang baru. Perhatikan kata langit dan bumi yang baru. Jadi kalau begitu kita ini nanti akan pindah. Yes, saya katakan. Nah kalau pindah gimana? Rapture. Sekarang ini ada pengajar-pengajar yang berkata, nggak ada rapture. Memang ada pengajar rapture yang salah sehingga itu menjadi cemoohan. Termasuk katanya di Semarang ada kelompok rapture, ditentukan tanggalnya. Nah itu yang membuat orang, wah ini sesat. Tapi oleh karena ditentukan tanggal itu, lalu ada pengajar yang pandai bahasa Ibraninya, dan dia belajar banyak tentang hal-hal orang Ibrani. Dia berkata, kita jangan mikir rapture, nggak ada itu. Wih, dulu saya dengarkan dia. Tapi belakangan oleh karena ada kasus, ya rapture yang menentukan tanggal, dia berkata nggak ada itu. Nah, jadi di dalam kekristenan pun ada ajaran yang mempercayai milenial. Artinya A itu tidak, asusila, tidak susila. Kalau milenial apa? Tidak percaya Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Nggak ada itu. Ya sekarang ini, ya ini loh, kita di dunia ini. Itu namanya kelompok milenial. Saudara mesti tahu. Ada kelompok yang pre-milenial. Ada kelompok yang post-milenial. Tapi ada yang kelompok milenial. Jadi milenial ini nggak percaya. Adanya kerajaan Tuhan di muka bumi. Jadi saya lihat nanti
Ada betul kerajaan Tuhan di muka bumi. Bumi kita, yes. Tapi setelah 1000 tahun, kita dipindah ke langit dan bumi yang baru. Jadi tidak lagi di bumi kita ini. Jadi untuk gereja masa kini, kita harus punya iman Abraham. Apa? Kota Allah. Ibrani 11 ayat 10 ayat terakhir. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iya, ada satu kota yang dibangun oleh Allah nanti. Bentuknya kubus ya, seperti yang kuning itu. Tingginya, lebarnya, dan panjangnya itu sama. Nanti sudah baca itu dalam kitab Wahyu. Ya, jadi nanti Tuhan bikin kota yang tingkat, yang panjang, lebar, tinggi sama. Kota 4 segi. Waduh, kalau kota 4 segi itu berapa lantai? Karena itu bermil-mil. Ya, kurang lebih 120 mil tingginya. Jadi kalau ada hotel yang tingginya 1 kilometer aja sudah berkata, waduh ini nggak ada di dunia. Nanti ada yang Tuhan bikin, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan benar, nanti ada yang tinggal di bumi yang baru, ada yang langit yang baru. Dan kota Allah itu yang di langit yang baru. Ya. Dan Abraham menantikan kota Allah ini. Puji nama Tuhan. Karena itu mari kita rindukan yang disebut Yerusalem yang baru. Ya, yaitu di kota Allah yang baru. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, yes. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Saudaraku, tiap anak Tuhan yang benar mesti punya kerinduan ini. Karena itu gereja kami di sini, saya beri tulisan visi. Apa visi? Kerajaan Tuhan. Ini kerajaan Tuhan harus menjadi visi kita. Jangan kita itu deviasi. Ini mesti terus di pikiran kita. Saya mesti masuk ke sana. Hambatan apapun, karena ini janji Tuhan dengan sumpah kepada Bapak Abraham. Yerusalem yang baru, Yerusalem mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Mari kita berdiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi. Saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Saudaraku, ini pernyataan menunjukkan kita harus punya harapan. Harapan itu seperti tali. Dan dalam Alkitab bahkan dikatakan rantai perak. Rantai ya, perak. Perak itu bicara logam penebusan. Tuhan menebus manusia karena punya satu target. Engkau dan saya masuk sorga. Biar ini menjadi acuan pikiran kita terus. Tuhan, saya ingin rindu masuk sorga. Hambatan apapun saya bisa kesampingkan. Saya terus ke arah itu. Biar itu menjadi tujuan hidup saya. Tidak ada yang lain, itu tujuan hidup saya. Ketemu dengan Engkau. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu, yes Tuhan, ke sana. Amin, amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, ku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya. Nyanyi kerinduan, tak lama, tak lama, tak lama lagi. Nantikan Tuhan, walaupun menemui banyak masalah. Allah berjanji dengan sumpah, dengan sumpah. Lagi Tuhanku datanglah, yes, bawa saya
lagi, serukan tak lama lagi. Ya Tuhan, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, berkata pada jiwamu, katakan melalui spiritmu, hai jiwaku, nantikanlah Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, penderitaan tubuhmu akan berakhir. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Rasunde kita rabatu kira sene rokodinako. Kami puji namamu, janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Melihat keadaan dunia ini, kami tahu tanda-tanda menunjukkan kedatangan-Mu semakin dekat saja. Tidak lama lagi kami akan mendengar suara-Mu secara langsung, bahwa Engkau akan bertemu dengan kami. Engkau datang untuk menjemput kami. Kami bersyukur bahwa janji-Mu bahwa Engkau akan datang untuk membangkitkan semua orang yang sudah mati dalam Tuhan. Orang-orang kudus akan bangkit kembali, dan yang hidup, yang masih bisa bertahan hidup, akan diubahkan. Itulah janji-Mu. Kami akan berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, berikan kekuatan pada anak-anak-Mu yang sekarang ini banyak meneteskan air mata, merasa kesakitan, ada banyak problem, tapi biar mereka mengabaikan semua kehinaan itu, dan mereka fokus melihat ke depan, melihat jauh yang Engkau sudah janjikan, yaitu Engkau akan datang kembali dengan mahkota kemuliaan
yang Kau akan sematkan di atas kepala kami sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Bapak Presiden kami, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai Tuhan aparat yang terendah. Engkau tolong kami sekalian. Kami bersyukur buat Indonesia. Engkau sudah pelihara sampai sejauh ini. Tuhan, masih negeri ini makmur, masih penuh dengan berkat oleh karena hadiah dari Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu, mereka bertahan sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, Tuhan, umat-Mu akan menadakan tangan mohon berkat-Mu, dan saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.